Di sebelah kiri saya ini Suro MT5 versi 2, kemudian di sebelah kanan Phoenix MP2. Ini dia perbandingan cahayanya bosku. Bosku bisa nilai sendiri tuh. Suro MT7. Nah, seperti ini ya bosku. Ini untuk Phoenix MP2. Seperti ini bosku. Bosku bisa bandingin ya. Sekarang model untuk vertikalnya bosku bisa nilai sendiri. Suro MT7 cahaya low beam dibandingkan dengan Phoenix MP2. Ini lagi hujan, jadi kita bisa tes Phoenix MP2 nya di kondisi hujan. Boom! Mantep banget ya bosku. Bosku bisa lihat ya, ini kondisi hujan, tapi cahaya Phoenix MP2 masih bisa tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Di video kali ini saya kedatangan Mini Pro GH4 terbaru bosku. Seperti bosku bisa lihat, produknya itu dari Phoenix. Ini dia bosku, Phoenix MP2. Jadi kalau nanti saya sebut MP2 atau MP2 sama aja ya bosku. Sebenarnya produk ini sudah pernah dikeluarkan oleh Phoenix kurang lebih 1 tahunan yang lalu ya bosku. Tapi serinya itu Phoenix MP1 dan ini kata penjualnya upgrade dari Phoenix MP1 bosku. Jadi sekarang produknya bernama Phoenix MP2. Apakah yang beda dari MP1 atau memang sebenarnya ini cuma ganti nama aja dan sebenarnya nggak beda-beda amat dengan yang MP1? Atau nggak ada upgrade sama sekali? Jika bosku penasaran, tonton review videonya sampai selesai bosku. Let's check it out. Sebelum saya buka lampunya, kita akan bahas sedikit dari spesifikasi yang tertulis di kemasannya bosku. Untuk Phoenix MP2, spesifikasi powernya itu ada di 75 watt. Ini untuk high beam dan low beamnya itu ada di 50 watt. Nah, sedangkan MP1 untuk tulisannya itu untuk high beamnya itu ada di 65 watt dan low beamnya itu ada di 45 watt. Jadi ada upgrade peningkatan watt ya bosku. Kalau untuk voltage atau tegangannya sama aja, dia bisa bekerja di AC DC. Nah, kerennya Phoenix itu drivernya itu nggak ngaruh mau dipakai di AC atau DC, dia tetap bisa kerja. Tapi untuk awetnya memang LED itu tetap di DC ya bosku. 9 sampai 60 volt. Jadi dia luas banget, bisa dipakai motor, mobil, bis, truk, fuso, sembarang dah pokoknya bosku. Kemudian untuk LED chipnya juga masih sama, dia masih menggunakan LED chip CSP 3570. Untuk lifespan-nya itu umurnya 50.000 jam. Untuk lumensnya atau luminosnya itu ada di 6500 lumen dan dia sudah menggunakan Aviation aluminium serinya 6063. Untuk color temperaturnya ada di 6500 Kelvin. Jadi model Mini Pro GH4 Phoenix MP2 itu seperti ini ya bosku. Jika bosku lihat di sebelah sini, ini gambar untuk Phoenix MP1. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok ya bosku. Bentuknya hampir mirip banget dan bisa dibilang plek-ketiplek ya. Kemudian kalau ada yang tanya, bang, ini premium nggak? Kalau menurut saya ini premium, tapi dengan harga yang bener-bener murah bosku. Bayangin, satu lampu ini dibanderol hanya 200 ribuan. Nggak percaya kalau kualitasnya emang wahid? Tonton videonya sampai selesai bosku. Nanti akan saya kasih tahu ya. Kita bahas lagi untuk lampunya. Kemudian ada yang bilang, bang, MP2 kayaknya mirip ya bang bentuknya dengan Suro MT5. Oh, kalau menurut saya enggak bosku. Ini sebagai perbandingan ya. Ini Suro MT5 versi 2, ini Phoenix MP2. Walaupun belakangnya sama-sama 2, bisa dilihat ya, bentuknya beda. Nah, beda kan? LED chipnya juga untuk chopper tube-nya beda. Nah, seperti itu ya. Untuk kipasnya juga beda. Dia sudah menggunakan kipas turbo ya bosku, dan ini kerja kipas turbonya bener-bener mantep bosku. Jadi kerjanya otomatis. Pada saat suhu lampunya meningkat, ini kipas turbonya nanti akan makin kenceng bosku. Walaupun harganya murah, tapi kelebihan bowelnya ini atau yang untuk pantulannya ini, reflektor kecilnya, mangkuknya, ini bahannya metal. Coba bayangin, 200 ribuan bowelnya metal. Keren banget. Cuma sayangnya dia memang masih menggunakan lensa biasa ya, belum blue lens. Dan untuk lampu high beamnya, dia masih mengandalkan pantulan reflektor. Untuk LED chipnya, ini dia bosku. Oke, kelihatan ya, LED chipnya dia sudah menggunakan double chopper tube dan juga chopper base. Dan untuk LED chipnya gede bosku. Di sini saya malah melihat kalau model LED chipnya ini mirip sama Suro, tapi bukan Suro MT5 versi 2 bosku. Ini Suro MT7. Kita coba bandingin ya bosku. LED chipnya itu mirip, bahkan bentuk dudukannya pun mirip. Ini dia bosku. Bosku bisa perhatiin ya. Yang kanan ini Phoenix MP2, yang kiri Suro MT7. Mirip kan?
Malah kalau kita perhatiin lebih seksama, LED chip dari MP2 ini bisa dibilang lebih besar ya daripada Suro MT7. Untuk dimensinya dari MP2, bosku bisa lihat di sini ya. Dimensinya seperti ini bosku. Sekarang kita akan tes apakah benar wattnya ini sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di kemasan. Let's check it out. Sekarang kita akan tes watt real low beam dari Phoenix MP2. Starting di 56 watt. Mantep ya. Tertulis untuk low beamnya 50 watt, bahkan ini di atas spesifikasi, tapi memang belum stabil ya bosku. Tapi dengan indikator seperti ini, jelas dia benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Keren banget, mantap. Bahkan fluktuatifnya tadi sempat naik ya, bukan turun. Real untuk low beamnya, sekarang kita tes untuk high beamnya. Tertulis 75 watt, apakah benar dia di 75 watt? Starting di 80 watt, wow, keren, mantap bosku. Ternyata bener-bener murah, belum tentu ya bosku ya, kualitasnya nggak bagus. Bahkan yang harganya murah seperti ini pun dia punya presisi di watt itu mantap ya bosku, sesuai dengan spesifikasi. Keren banget sih ini untuk MP2. Penasaran berapa look yang dihasilkan nanti setelah terpasang di mobil, dan penasaran juga gimana sinarnya setelah kita tes di jalanan? Tonton terus videonya sampai selesai bosku. Sebelum itu saya akan ukur suhu dari Phoenix MP2. Lampunya sudah saya nyalakan kurang lebih 15 menit ya bosku. Sekarang kita akan tes suhu dari Phoenix MP2. Kalau menurut saya sih pasti stabil bosku. Kenapa saya yakin? Karena kipas turbonya bosku. Semakin dia kalau suhunya naik, ini kipas makin kenceng, jadi kayak auto gitu bosku speednya. Sekarang kita ukur. Saya akan ukur secara keseluruhan aja ya bosku ya. Jadi kita ukur dari ujung, kemudian kita ukur ke tengah. Bosku bisa lihat ya, bahkan angkanya tuh makin ke belakang makin turun ya. Bener kan kata saya? Jadi kalau untuk Phoenix MP2 ini handling suhunya mantap gila, keren banget. Sebelum lampunya Phoenix MP2 saya pasang di mobil, bosku penasaran kan sebenarnya untuk cahaya low beamnya dibandingkan dengan raja dari Suro, yaitu Suro MT5 versi 2 dan Suro MT7, perbandingan cahayanya seperti apa? Nah, di video kali ini kita bandingin ya bosku ya. Langsung kita bandingin Phoenix MP2 dengan Suro MT5 versi 2. Kemudian setelah itu kita bandingin sama Suro MT7. Di sebelah kiri saya ini Suro MT5 versi 2. Kemudian di sebelah kanan Phoenix MP2. Ini dia perbandingan cahayanya bosku. Bosku bisa lihat sendiri ya. Ini untuk yang Phoenix MP2 seperti ini bosku. Cut off-nya, tebalnya, fokusnya, cahayanya untuk low beam-nya. Kemudian ini Suro MT5 versi 2. Kalau untuk vertikal, nah bosku bisa nilai sendiri tuh. Kira-kira Suro MT5 yang harganya lebih mahal bisa diimbangin nggak sama Phoenix MP2 yang harganya jauh lebih murah. Kalau untuk bagian bawahnya modelnya sama ya bosku, seperti kantong Doraemon, bukan model kapal. Oke, jelas ya bosku ya, sudah bisa lihat perbandingannya ya. Ini Phoenix MP2, ini Suro MT5 versi 2. Sekarang kita bandingin Phoenix MP2 ini dengan Suro MT7 bosku. Di sebelah kiri saya Suro MT7. Nah seperti ini ya bosku, dan modelnya untuk cahayanya kayak kapal ya, rata bawah seperti itu. Ini untuk sinar fokusnya. Kemudian ini untuk Phoenix MP2 seperti ini bosku. Bosku bisa bandingin ya. Oke, sekarang model untuk vertikalnya bosku bisa nilai sendiri. Suro MT7 cahaya low beam dibandingkan dengan Phoenix MP2. Kira-kira lebih terang yang mana bosku? Bosku bisa nilai sendiri ya. Ini MP2, ini MT7 dari Suro. Seperti ini bosku cahayanya. Jelas ya bosku ya. Sekarang kita tes looks untuk Phoenix MP2 setelah terpasang di mobil. Sekarang kita tes berapa looks yang dihasilkan dari Phoenix MP2. Kita nyalain lampunya. Boom. Padet ya. Untuk cahayanya mantep, tapi dia nggak kayak 6500 ya. Jadi cahayanya lebih kayak 5700. Ini untuk high beamnya. Wah, high beamnya walaupun pantulan reflektor bosku bisa lihat ya, fokus, tapi memang ya nitik begitu ya bosku, karena pantulan reflektor pada dasarnya nggak seperti selenoid yang lebih nyebar dan lebih fokus ya. Maklum dengan harganya yang memang sangat terjangkau. Kita tes berapa luxnya dari jarak 5 meter real. Dari jarak 5 meter, Phoenix MP2 bisa menghasilkan, wih, keren nih, 1570 lux. Lumayan untuk ukuran LED
harganya terjangkau ya bosku, mantap. Sekarang kita akan tes jalan. Oke bosku, sekarang kita sudah ada di jalanan dan ini kita tes di jalan gelap dulu ya bosku. Dan kebetulan banget ini lagi hujan, jadi kita bisa tes Phoenix MP2 nya di kondisi hujan. Tapi kalau wipernya agak menghalangi kamera, mohon maaf ya bosku. Langsung kita nyalain lampunya dan kita matiin fog lampnya. Boom! Edan, mantep banget ya bosku. Bosku bisa lihat ya, ini kondisi hujan, tapi cahaya Phoenix MP2 masih bisa tembus. Sekarang kita tes dulu, kita jalan. Nah bosku bisa berdiri penilaian sendiri ya. Untuk low beamnya Phoenix MP2 ini menurut saya sih keren banget bosku. Terang bisa diandelin walaupun dalam kondisi hujan. Cut off-nya juga rapih. Kita tes untuk high beamnya. Walaupun dia hanya manfaatin pantulan reflektor ya bosku, tapi high beamnya lumayan bagus sih ya. Oke, sekarang kita tes di jalan raya. Sekarang kita sudah berada di jalan raya dan ini kondisinya masih hujan, aspalnya juga sangat basah. Dan mohon maaf juga ya, karena wipernya harus saya pakai kecepatan yang medium kalau agak mengganggu hasil dari tes lampu Phoenix MP2 ini. Intinya kita bisa tahu ya bosku, di kondisi hujan seperti ini, apakah di jalanan sinar dari Phoenix MP2 masih bisa kita andelin. Dan kalau ada yang bilang di bawah lampu PJU bang ngetesnya, saya nggak mau ya bosku di bawah lampu PJU, nanti kejatuhan. Nah, saya akan cuma lewat aja. Kalau di jalan raya kan ada lampu PJU. Nanti kita bisa lihat ya seperti apa sinarnya kalau di bawah lampu PJU pas kita lewat. Apakah bias, apakah hilang, atau masih nampak di aspal. Dan mohon maaf juga kalau gambarnya atau hasil dari videonya agak ngeglare ya bosku. Ya karena kondisinya hujan, cahaya dari lampu lainnya itu di kamera ketangkepnya itu kayak ngeglare gitu ya bosku. Oke, langsung kita nyalain lampunya. Sudah menyala dan sekarang kita jalan. Gimana menurut bosku? Masih kelihatan ya? Kalau menurut saya, kalau yang tertulis di kemasannya cahayanya itu 6500 Kelvin. Tapi kalau menurut saya sih nggak kayak 6500 Kelvin ya bosku. Nggak putih kebiruan. Kalau kayak Suro MT5 versi 2, nah ini ada lampu PJU ya bosku. Tuh bisa lihat sinarnya nggak kalah. Oke, saya lanjutin. Kalau Suro MT5 versi 2 itu kan dia cahayanya pure white ya kelihatan. Kalau ini lebih ke 5700 sih bosku. Jadi makanya masih enak. Ini kembali ada lampu PJU. Oke, sinarnya masih mantap ya bosku. Jadi walaupun murah, Phoenix MP2 ini masih sangat worth it bosku. Cahayanya, jangkauannya juga luas bosku, bisa lihat ya di kamera. Keadaan aspal basah, keadaan hujan juga masih bisa kita andelin bosku. Ini PJU nggak kalah juga. Kita lanjut. Dan sekarang saya akan tes untuk lampu high beamnya. Masih kelihatan ya, mantap. Buat bosku yang kepengen upgrade lampu standarnya yang masih pakai lampu halogen, Phoenix MP2 ini bisa jadi salah satu pilihan ya bosku. Harganya masih sangat terjangkau, tapi punya kualitas yang nggak kalah dengan lampu-lampu yang harganya di atas MP2 ya bosku. Kekurangan dari Phoenix MP2 ini ya mungkin di high beamnya ya bosku, karena high beamnya masih memanfaatkan pantulan reflektor. Walaupun bagus seperti ini ya, tapi memang nggak terlalu fokus karena dia hanya murni dari pantulan reflektor. Kalau kepengen yang bagus ya bosku, bisa pilih yang menggunakan selenoid high beam ya, itu dia lebih bagus dan lebih fokus ya bosku. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk low beamnya, keren banget. Gimana bosku, setelah melihat hasil full reviewnya dan hasil tesnya langsung di jalanan, Phoenix MP2 ini bisa jadi pilihan yang bener-bener high recommended ya bosku. Bayangin aja, untuk yang punya mobil dengan satu set ini cuma 400 ribuan. Buat yang punya motor, nih yang tanya, bang review yang harga 200 ribuan dong. Ini pilihannya bosku. Keren kan? Mantep banget. Fitur-fiturnya itu udah jelas, bisa dibilang walaupun harganya terjangkau tapi kelasnya kelas wahid ya bosku. Kipas turbo kenceng, bowelnya udah pakai metal, LED chipnya udah pakai LED chip yang gede, cahayanya juga stabil, handling suhunya bagus.
Nah, sebelum barang ini jadi goib, bosku bisa cek link pembeliannya di bawah video atau di link deskripsi video ya bosku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa jika bosku merasa video review dari Phoenix MP2 ini bermanfaat, tinggalin jejak like-nya bosku. Jika bosku punya pengalaman juga dengan Phoenix MP1 atau MP2, jika ada pertanyaan, ramein aja bosku di kolom komentar. Buat bosku yang baru nonton, dukung terus channel Apa Aja Review dengan cara klik tombol subscribe-nya, tinggalkan jejak like-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video review rekomendasi berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.